surat yang berikutnya adalah yang kedua, menginstruksikan kepada kepala seksi pendidikan agama Islam untuk segera melakukan proses pencairan tunjangan progresif dan pengawas PAI para penerima TPG PAI tahun 2022 ya, memastikan data GPAI di wilayah binaan berbasis kecamatan selalu aktif dan valid. Ini catatan untuk siaga. Diatur pertama, untuk dispensasi bisa diberikan kepada itu bertugas di daerah khusus 3T ya, sekolah dengan peminat kurang maksimal atau sedang dilanda bencana konflik, kondisi geografis sulit diakses, jarak tempuh perlu kita perhatikan, persyaratan atau ketentuan yang ada itu sudah oleh ibu bapak semua, kemudian terkait dengan beban kerja, kemudian jam tatap muka itu mudah-mudahan sudah bisa dipenuhi semuanya. Semua sepakat bahwa pencairan TPG tahun 2026 atau yang tahun lalu juga kita mengacu pada petunjuk teknis, kita tidak bisa menafsirkan lebih daripada apa yang tertuang dalam petunjuk teknis, sehingga cepat dari ibu bapak selaku penerima TPG tahun 2026 untuk segera memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku 2026. Bagi mereka yang jabatannya masih PLT dalam satu satuan pendidikan, itu tugas tambahan sebagai PLT itu tidak bisa dimasukkan dalam GTM. Oleh karena itu dia selaku PLT maka dia harus memiliki jam mengajar seperti guru PAI pada masing-masing submintal yang ada. JLT itu tidak ada pengecualian terkait berapa jam JTM yang dihargai, itu tidak ada. Karena itu kami berharap ini bisa disampaikan kalau memang ada dari rekan-rekan semua ada mendapatkan tugas tambahan sebagai PLT sesuai dengan petunjuk teknis TPG tahun 2026, memberikan data, kemudian pembuatan SK dalam pencairan itu agak repot, yang bulan ini cair, bulan depan tidak cair. Nah, kami repot untuk masih kadang-kadang kita khawatir pembayarannya jadi double. Juga kita punya deadline waktu yang tidak bisa kita abaikan, dan deadline waktu itu bukan kami yang menentukan ya, kami juga mendapat deadline waktu dari provinsi ya, kami harus bergerak dengan semuanya harus dipenuhi oleh pihak penerima TPG. Jadi yang melakukan sosialisasi dengan virtual, kabupaten kota lain mungkin hanya share juknis yang ada, kemudian disampaikan secara estafet, kemudian dibantu oleh pihak pengawas. Karena itu kami mohon bantuan kepada ibu bapak selaku penerima TPG untuk juga pihak pengawas agar supaya mereka bisa melaksanakan tugasnya tidak lama menunggu apa yang diharapkan oleh ibu bapak, mungkin tanda tangan apa segala macam. Jangan sampai pada saat ibu bapak pengawas sudah menunggu, ibu bapak belum persiapkan dengan berkas yang ada. Ini dari Kementerian Agama tidak ada niat apapun dalam hal memperlambat segala macam terkait dengan proses pencarian itu. Kami semuanya dari mendapat amanah dan memberikan pelayanan kepada ibu bapak selama pencairan itu sesuai dengan petunjuk teknis, maka kami tidak akan menghambat proses pencairan itu. Karena itu proses cepat atau lambatnya sebuah anggaran diterima oleh bapak semua ini tergantung kerjasama kita semua ya, terutama ibu bapak yang penerima daripada PPG. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Salam. Amin. Kesalahpahaman kita dan memahami juknis. Selanjutnya disampaikan. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Mungkin saya di sini Risma Siaga, teknik secara pemantauan administrasi di Siaga ini ya.
Mungkin ini adalah yang harus kolom yang ada siaga, PTK, nomor akun, nama lengkap, pas foto. Nah, ini adalah data diri Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada perubahan profil bisa di menu personal. Untuk RUPTK ini nanti kalau memang di siaga Bapak Ibu masih kosong bisa dikirim ke saya karena penginputannya lewat operator. Untuk yang lain bisa Bapak Ibu perbarui sendiri seperti nama dan sebagainya, ini semua harus terisi. Kalau emailnya ganti, ini boleh diganti di sini. Ini saya contohkan, semua di sini sudah terisi. Ini bagi yang guru yang baru membuat siaga. Foto juga harus terisi. Kemudian kalau sudah ada perubahan, ini disimpan seperti status pegawai, pendidikan dan lain sebagainya yang ada di bagian portofolio. Silakan diubah terlebih dahulu, jangan diklik dulu permanenkannya. Jadi dirubah saja dulu, di personal dirubah, kalau ada perubahan di status pegawai bisa dirubah dulu. Jadi tidak bolak-balik mengajukan permanen, diubah dulu semuanya. Untuk di bagian status pegawai ini ada SK pengangkatan, ini yang diupload adalah SK pengangkatan ASN-nya ya Bapak Ibu, bisa SK pengangkatan P3K atau SK pengangkatan PNS. Yang diupload SK pengangkatannya sama, mungkin SK CPNS-nya bisa ditaruh di sini, SK pengangkatan di menu SK pengangkatan. Kemudian jangan lupa perhatikan jenis file yang bisa di-upload adalah PDF, JPG, JPEG, dan PNG. Dan size-nya tidak boleh di bawah 200 KB dan tidak boleh di atas 500 KB. Kalau yang diupload tidak sesuai dengan ini maka tidak bisa terbaca atau error. Biasa yang sering mengajukan verbal saya tolak itu karena dokumennya tidak terbaca, biasanya karena ini, karena size-nya belum dikecilkan atau terlalu kecil. Kalau di bawah 200 juga tidak bisa terbaca Bapak Ibu, error. Jadi harus diperhatikan ukurannya dan jenis filenya juga. Kemudian SPMT, diupload SPMT yang dari dinasnya. Kemudian yang ini yang penting adalah SK golongan atau KGB. Analisanya kenapa ini statusnya tidak layak, karena di sini masih ada yang silang, tidak memiliki jam tatap muka minimal 24, berarti kurang dari 24 masih jam tatap muka. Dan juga yang silang yang kedua ada di nomor 5, ada di PayPal data rekening. Jangan khawatir, kalau yang bagian PayPal data rekening ini tinggal diklik saja yang birunya, klik di sini untuk melakukan PayPal data rekening. Kalau sudah benar, Bu Layamita, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Fitri, saya ingin bertanya. Tadi di jam tugas tambahan itu ada pembina rohis. Kebetulan di sekolah kami di SMP Negeri 1 Bengalon itu belum ada rohis. Bagaimana jika kami ingin ada rohis tersebut? Apakah harus ada SK-nya atau bagaimana persyaratannya? Kemudian Bu, di situ ada kalimat satu rohis, satu pembina. Nah, itu bagaimana maksudnya? Terima kasih Bu, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bu Rohama dan nanti Bapak pengawas, Bapak Sabir ya setelah Ibu. Ya, silakan Bu Rohama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang saya ingin tanyakan, di sini kan saya bagian tugas ya Ustadz ya. Jadi di situ saya ada 6 yang termasuk tugas tambahan saya. Pembina rohis, wali kelas, guru wali, pembina OSIS, kemudian mulok juga ada di situ. Dan yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Nah, apakah jam saya itu kelebihan overload atau bisa digimanakan ya Ustadz ya? Kemudian yang kedua, saya sering mengisi siaga itu terkadang tidak terarah. Nah, ini kita bingung apakah gurunya nih yang enggak komunikatif atau kepala sekolahnya
mau beres, kita berprasangka baik saja. Wilayah ini Bapak Ibu terutama bagian Pendis, Kemenak dan Pak Tasmi selaku Ketua Pokjawas PAI Kabupaten. Kemarin sudah kita sampaikan, alangkah baiknya hari ini kalau kita sudah sepakati bagaimana teknis penilaian di SKMT itu. 1-2 minggu yang lalu kami dapat informasi dari Pokjawasnas PAI Pusat, dan itu kemudian saya konfirmasi ulang ke Ketua Pokjawas Provinsi Pak Haji Aman melalui Wapri, dan jawabannya sama. Untuk semester ini kolom penilaian di SKMT itu tidak lagi menggunakan nilai. Misalnya kalau kemarin kan 85 kategori baik. Nah, untuk saat ini itu tidak lagi menggunakan angka kalau arahan dari Pokjawasnas PAI, tapi cukup dengan kategori baik atau sangat baik. Jangan kategori cukup. Kalau cukup berarti tidak layak untuk dibayarkan. Tapi ini kita kembalikan kepada kesepakatan bersama lagi, apakah kita akan mengikuti arahan dari Pokjawasnas atau kita seperti biasa tetap menggunakan nilai 85 dan seterusnya dengan kategori baik atau sangat baik. Nah, walaupun kalau nilai itu kadang ada juga guru protes, kok nilainya turun dari semester kemarin. Ya namanya penilaian ya sama dengan iman, turun naik, sesuatu yang sangat wajar. Saya beberapa kali mendapat pertanyaan, bolehkah nilai SKMT turun atau naik? Ya boleh, ya sah-sah saja, kinerja kan tidak selamanya bagus. Kalau memang kepala sekolahnya nilai dengan baik. Jadi kalau turunnya sedikit tidak usah dipermasalahkan kalau memang kita pakai nilai. Tapi kalau mengacu kepada SKP sekarang ini, kan tidak ada lagi nilai itu di SKP. Yang ada adalah predikat baik atau sangat baik. Hari ini saya hanya ingin minta penegasan terutama dari Pak Tasmin selaku Ketua Pokjawas PAI Kabupaten beserta dari mungkin Pendis ada Pak Haji masih hadir, Ibu Operator. Mari kita sepakati kita mau pakai yang mana. Jadi kita segera bisa menginformasikan ke sekolah bahwa penilaiannya seperti ini. Jadi mungkin 2-3 hari ke depan SKMT sudah bisa dicetak. Saya terus terang untuk binaan saya Bu Fitri, Pak Tasmin, saya pending dulu pencetakan SKMT-nya sampai ada kejelasan informasinya, sehingga tidak 2-3 kali ngeprint. Demikian mungkin dari kami, mohon arahan dari Pak Tasmin selaku Ketua Pokjawas PAI Kabupaten dan juga mungkin Pak Haji Sofyan selaku Kasih Pendis untuk bisa menyikapi ini. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka itu bisa mengajar di sepungkangnya itu adalah sebanyak 6 jam tetap. Selanjutnya bisa mencari jam yang selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelayakan PPG pada aplikasi siaga. 1. Pastikan status mengajar aktif. Input dan unggah absensi. Lakukan pengisian data absensi secara lengkap dan benar. Kemudian unggah dokumen absensi sesuai ketentuan yang berlaku pada aplikasi siaga. Ini yang ketiga ini SKMT, surat keterangan melaksanakan tugas. Periksa status SKMT pada menu siaga. Apabila status menunjukkan layak, maka guru nyatakan memenuhi syarat administrasi untuk pencairan PPG. Apabila status tidak layak, segera lengkapi kekurangan sesuai notifikasi atau keterangan yang tertulis pada sistem. Dia tidak menunjukkan angka, tapi menunjukkan kalimat layak dan tidak layak. Kalau dia layak, maka yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat administrasi untuk pencarian PPG. Itu yang banyak ditanyakan tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjawab tadi kesepakatan mungkin. Yang jelas di status siaga dan dinyatakan tolong dicek, mohon dicek terkait dengan status menunjukkan
SKMT itu layak atau tidak layak. Jadi itu yang kemudian terkait dengan kemudian terkait dengan tugas tambahan terkait tinggi teknis yang sudah ada dengan kita saat ini, terkait dengan penambahan penafsiran dalam tinggi teknis mungkin kami. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan dari Pak Guntur sudah dijawab Pak Sabir ya Pak. Ya sudah Bu. Yang kedua pertanyaan dari Bu. Ibu. Saya minta kait dengan pembentukan rohis, bagaimana itu? Apakah ada apa? Untuk rohis ini memang dari pusat juga baru membentuk kepengurusan dari tingkat nasional sampai kabupaten, dan juga di Siaga memang belum ada muncul itu pembimbing rohis. Padahal di Duknis juga sudah ada tertera bahwa pembimbing rohis bisa diakui sebanyak 4 JTM. Jadi untuk pembimbing rohis ini, sepengetahuan saya sesuai dengan yang ada di SK-nya. Jadi apa maksud dari satu pembina satu rohis tadi, yaitu satu kepengurusan satu pembimbingnya. Jadi jangan sampai satu pengurusan pembimbingnya banyak, itu makanya jam JTM-nya yang diakui juga banyak, lumayan sebanyak 4 JTM. Jadi satu kepengurusan satu pembimbing rohis. Mungkin itu Bu Ayani. Tunjangnya Mbak? Untuk rohis ini SMP dan SMA. Kalau SD tidak bisa. Belum. Ini juga untuk pembimbing rohis memang belum ada di Siaga, belum bisa dimasukkan. Saya sudah tanyakan tadi ke Kanwil, memang belum ada. Padahal di Duknis sudah ada. Mungkin nanti di semester depan semoga sudah ada dimunculkan untuk pembimbing rohis. Selanjutnya tadi pertanyaan Ibu Rohamah. Ya, beliau terkait dengan pembagian tugas tadi, beliau ada memegang beberapa tugas gitu. Apakah tidak bermasalah kalau terkait dengan SKMT itu pernah menjadi perbincangan juga dulu. Jadi kami sepakat waktu itu bahwa dalam pemberian nilai di SKMT itu harus ada dasarnya, harus ada pedomannya. Jadi tidak bisa mengarang-arang dan lain, sudah kasih nilai baik, kasih nilai cukup, kasih nilai 80, 90 dan lain sebagainya, tidak. Jadi dasar kami pertama dulu itu adalah dasarnya adalah DP3 waktu itu, karena waktu itu masih ada DP3. Nah, setelah ada regulasi baru dengan adanya EKIN, DP3 hilang, maka EKIN muncul, angka di EKIN itu tidak muncul. Nah, maka saya lebih khusus untuk semester ini tidak lolos. Karena terus terang saja di tempat saya itu ada 2 orang, 019 Bengalon Pak Mulyansah dan 003 Bengalon. Di Serat itu ada 3 orang, dan mungkin SMP 4 Tangata Utara juga kena. Itu ada. Jadi mohon Pak Haji Sofia tidak sepakat salah tadi dengan kepala lab, dan bahwa syaratnya kepala lab seperti ini harus kan finalkan supaya bertanya. Kami yang masih perlu yang masing guru atau orang, tolong dibuatkan surat surat resmi dari Kementerian Agama bahwa yang diakui bagi kepala perpustakaan itu harus memiliki ini. Jadi harus ada penjelasan khusus teknis yang terkait dengan yang memang ada hal-hal yang masih perlu penjelasan di dalam termasuk kepala perpustakaan. Terkait tadi betul barang Bu Berjana, ini terkait dengan tugas tambahan itu kan bagi mereka yang tidak mencukupi CTM itu kan, cukupi nilai minimal itu nggak usah lagi cari tugas tambahan. Itu betul tadi, nggak usah lagi cari yang macam-macam lagi. Jadi yang tidak mencukupi CTM tadi itu baru mencari tugas tambahan. Kalau sudah ibu bapak sudah memiliki JTM-nya 24 itu cukup sudah, nggak usah cari JTM tugas tambahan lagi. Kemudian terkait dengan SKMT itu di dalam Duknis kita sudah disebutkan itu
di halaman 7 itu di poin G di bab 2 itu di poin G angka 4 itu nilai hasil penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik. Berarti kita hanya predikat saja, nggak usah angka tulis. Tuh. Nggak usah pakai angka, tulis silahkan menilainya dengan predikat baik, sangat baik. Gitu. Jadi itu kita sepakati seperti itu saja. Sesuai dengan juknis. Kalau masuk di siaga nanti tercempreng layak nanti nggak apa-apa. Tapi untuk kedepannya nggak usah repot lagi, tulis aja sesuai dengan apa yang tadi yang kita sepakati, sesuai dengan juknis. Itu predikat saja kita sebutkan itu baik, sangat baik, atas berikan nilai kepada terkait dengan SKMT tersebut. Mungkin itu mungkin PT mungkin tambahkan. Mohon izin Pak Haji, Bu Siti Nurjana, Pak Tasmin, Pak Randi, minta waktu menit saja. Oh ya Pak. Nah, jadi menekankan tadi kembali ke Pak Kasih, Pak Haji Sofian. Di awal artinya sudah kita sampaikan. Sebetulnya kepala sekolah itu memberikan nilai kepada guru di SKMT itu sebetulnya berdasarkan dari PKG-nya, penilaian kinerja guru berdasarkan kita satu kali dalam 10 semester. Jadi kalau semester ini berarti bisa menggunakan nilai PKG di semester ganjil tadi. Nah, semester genap nanti bisa semester ganjil nanti berarti ngambil nilai PKG yang sekarang. Karena PKG itu di bulan April dan November. Sebetulnya itu kronologi singkatnya. Nah, jadi sekarang ini kita sepakati saja karena memang dari arahan Pemjawabnas dan melihat sekarang Rasa kemanusiaan kita muncul bagus seperti yang TLT tadi. Rasa kemanusiaan itu kan kalau dalam aturan hukum yang lebih harus apa itu? oleh karena itu nanti Mbak Fitri tolong diinventarisir PLT kepala di mungkin kita kembali ke juknis saja, inventarisir bahwa mereka untuk saat ini tidak bisa kita proses terkait dengan PTG-nya. Nah, itu mau tidak mau kalau memang baik dengan Terima kasih. Kita sepakati bahwa BLT itu tidak jatuh BLT-nya, berarti dia harus masuk bekerja. Sudah sepakat seperti itu. Jadi mohon Mbak Fitri ini dipertimbangkan juga dalam waktu dekat hari ini itu harus dikeluarkan sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan. Bagaimana SKMT di sekolah itu siapa yang tanda tangan? Karena dia sudah keluar, harus dikeluarkan dari kepala sekolah dulu baru dia bisa mengisi jam 24. Jadi siapa yang bertanda tangan di situ sebagai kepala sekolah? Rangkaian masalahnya. Kalau yang bersangkutan dikeluarkan jadi kepala sekolah, maka sekolah tersebut akan kosong. Nah, sekarang yang tanda tangan SKMT siapa? Ini yang harus jadi dipikirkan. Jadi saya juga sepakat bahwa kita harus berdoman ke juknis, saya sepakat. Karena memang dari dulu itu tidak ada. Tapi ini yang kita pikirkan siapa? Karena beda dengan di dinas pendidikan, tidak ada yang bertanda tangan. Apa mau seperti Pak Muriansa masih statusnya di situ kepala sekolah, tapi dia bertanda tangan setelah itu dia mengajar 24 dan juga semestinya yang tentang SKMD siapa? Ini yang jadi pikiran kita. Tolong nanti dipikirkan baik-baik, ditanyakan ke provinsi ini gimana solusinya tanda tangan, karena tidak beda. Ada SKMD yang tanda tangan oleh kepala sekolah, sementara kepala sekolah itu tidak ada. Oke, terima kasih. Kalau itu saya lihat ada pertanyaan kolom chat Pak. Saya jawab dulu dari Pak Muhammad Marianto. Jam tambahan wakakur bisa terhitung tidak Bu? Jadi jam tambahan waka itu terhitung untuk jenjang SMP sampai SMA. Kalau SD tidak ada waka, jadi tidak bisa terhitung jam wakanya. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Bu Eni Octavia tentang organisasi profesi guru seperti PGRI atau yang lain. Kalau nggak salah diakui 1 jam atau seperti apa. Jadi untuk pengurus organisasi ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, diakui 1 jam kalau dia sebagai ketua di tingkat kabupaten, itu 1 jam. Kalau tingkat provinsi lain lagi dan tingkat nasional lain lagi. Kalau di bawah itu tidak bisa diakui sebagai CTS. Terkait pergantian kepala sekolah, ketika saya print SKMT masih ada nama Kepsek yang lama.
apakah saya harus edit dengan capsek baru? Ini nanti ibu hubungi saya aja, nanti dari akun saya bisa mengganti nama kepala sekolah. Konten untuk diinventarisir, kalau memang bisa itu dikeluarkan saja dulu, dikeluarkan saja biar tidak menghambat proses pencarian yang mereka punya hak sesuai dengan itu sudah lengkap itu untuk mendapat tugas-tugas yang sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Itu aja sudah. Kita bisa juga ini kalau kita tafsirkan macam-macam ini jadi problem juga nantinya. Oleh karena itu nanti diinventarisir kembali terkait dengan PLT tersebut. Memang ini tuntas sepertinya kalau memang kita, makanya kita minta bantuan dari pengawas untuk terkait dengan itu. Kemudian terkait dengan STMT tadi yang sudah terlanjur, oke, nggak apa-apa. Untuk berikutnya kita menggunakan sesuai dengan petunjuk teknis itu namanya menggunakan predikat yang sudah terlanjur, yang jelas predikatnya nilainya baik gitu aja nanti kan. Baik, Sudah terlanjur. baik Pak Haji. Itu nggak terlalu prinsip lah bagi kita. Yang jelas kalau nilai 86 baik nilainya gitu kan. Tapi untuk kedepannya kita seragamkan, kita sepakati kita menggunakan predikat nilainya baik misalnya. Mungkin ini yang bisa kami tambahkan, ibu bapak semuanya. Pengawas serta Bapak Ibu kepala sekolah maupun guru PAI se-Kabupaten Kutai Timur, semoga kita dengan pertemuan pada hari ini bisa menambah wawasan kita, kemudian juga memperjelas yang mungkin kita kurang tahu. Saya mohon maaf apabila dalam kegiatan hari ini terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Kemudian dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.